Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Mahindra dari kelas PAI Merate akan menjawab pertanyaan berkaitan dengan sholat berjamaah. Pertanyaan yang pertama, bagaimana semisal kita sedang melakukan sholat sunnah, kemudian ada yang menepuk pundak kita untuk bermakmum kepada kita, bagaimana jika hal tersebut terjadi? Maka dengan demikian sebaiknya sikap kita adalah untuk mempersilahkan siapapun yang datang untuk bermakmum kepada kita tanpa menolaknya, walaupun berbeda jenis sholat kita dengan sholat orang yang datang tersebut, sehingga kita tetap melanjutkan sholat sunnah tersebut sampai selesai. Karena pertanyaan itu juga pernah ditanyakan kepada Syekh Muhammad bin Shaleh Al-Utsaimin. Terus beliau menjawabnya, ya, hal tersebut dibolehkan apabila seseorang sholat sunnah sendirian, kemudian datang orang lain berniat sholat berjamaah, maka tidak sepantasnya ia menghalangi dirinya dan orang yang datang untuk mendapat pahala sholat berjamaah. Dan telah disebutkan bahwa suatu ketika Nabi SAW pernah sholat malam sendirian, maka Ibnu Abbas radhiyallahu anhu datang dan bermakmum kepada Nabi. Dan apapun yang dibolehkan pada sholat sunnah, maka hal yang sama pun dibolehkan pada sholat fardu, karena pada dasarnya adanya kesamaan hukum antara keduanya, kecuali jika ada dalil yang mengkhususkan. Lalu pertanyaan kedua, bagaimana ketika berjamaah seseorang berbeda mazhab dengan makmumnya? Itu ada 4 pendapat. Pendapat pertama adalah pendapat yang dimukakan oleh Qofal. Menurut Al-Qofal, bermakmum kepada imam yang berbeda mazhab adalah sah secara mutlak. Kesahan ini dilihat dari sudut pandangan imam itu sendiri. Artinya, karena imam meyakini bahwa sholat yang ia lakukan adalah sah, maka sholat orang yang bermakmum kepadanya otomatis juga sah, tanpa harus melihat perbedaan keyakinan. Lalu pendapat kedua menyatakan tidak sah secara mutlak. Ini adalah pendapat yang dianut oleh Abu Ishaq Al-Isfaraini. Alasan yang dikemukakan adalah jika seorang imam melakukan apa yang kami anggap sebagai syarat atau kami mewajibkannya, padahal ia tidak meyakini apa yang dia lakukan adalah sebagai syarat sah atau kewajiban, maka ia sama saja tidak dianggap. Dari pendapat kedua ini, akhirnya pendapat ketiga yang menyatakan bahwa jika imam melakukan apa yang dianggap oleh mazhab makmum telah melakukan apa yang dipandang sah menurutnya, maka sah bermakmum kepada imam tersebut. Namun apabila imam meninggalkan apa yang dianggap sebagai syarat bagi kesahan sholat dalam pandangan mazhab makmum, atau makmum melakukannya, maka tidak sah bermakmum kepadanya. Selanjutnya adalah pendapat yang keempat. Pendapat ini menyatakan bahwa jika imam telah terbukti secara nyata meninggalkan sesuatu yang dianggap terkait dengan kesahan sholat dalam pandangan mazhab makmum, maka tidak sah bermakmum kepadanya. Tetapi jika terbukti secara nyata melakukan seluruh hal yang menjadi kesahan sholat menurut pendapat mazhabnya makmum atau dilakukannya, maka bermakmum kepadanya adalah sah. Pendapat ini dipegang oleh Abu Ishaq Al-Marwazi, Syekh Abu Hamid Al-Isfaraini, Al-Bandaniji, Al-Qadli Abu At-Thayyib, dan mayoritas ulama dari kalangan mazhab Syafi'i. Pendapat kedua, ketiga, dan keempat sebenarnya merupakan pendapat yang saling berkaitan. Jadi 4 pendapat tersebut bisa diringkas jadi 2 pendapat, yaitu pendapat yang menyatakan sah secara mutlak dan pendapat yang menyatakan tidak sah. Bahkan ketidaksahan bermakmum itu bisa secara mutlak ketika imam meninggalkan hal-hal yang diwajibkan atau disyaratkan dalam sholat menurut mazhabnya makmum. Namun jika ternyata imam melakukan apa yang diwajib atau disyaratkan menurut mazhabnya makmum, maka sah bermakmum kepadanya.
Lalu pertanyaan yang terakhir, apakah sholat berjamaah dan imam membaca Al-Fatihah, makmum harus mengikuti imam membaca Al-Fatihah? Jawabannya, makmum hendaknya dalam membaca Al-Fatihah tidak membarengi imam saat membaca umul kitab ini. Hendaklah ia membacanya antara amin dan bacaan surat oleh imam. Tentu saja ini berlaku untuk sholat-sholat tertentu, di mana imam harus membaca Al-Fatihah secara keras seperti dalam sholat maghrib, isya, subuh, Jumat, Idul Fitri, Idul Adha, Taraweh, dan sholat sunnah lainnya. Dalam hal imam tidak memberikan waktu yang cukup untuk membaca Al-Fatihah sebelum membaca surat, maka makmum, kecuali makmum masbuk, harus tetap menyelesaikan meski imam sudah mulai membaca surat, karena dalam setiap rakaat sholat ada kewajiban kita membacanya, yakni di saat kita berdiri dalam kondisi normal. Sekian pertanyaan dan jawaban dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.